apa gitu kan. Terus juga nanti kita bakal nge-recall gimana sih caranya nulis summary gitu ya. Kita lanjut. Nah, Nah, yang yang pertama itu ada topik, main idea, sama detail nih ya guys ya. Nah, ini ini tuh kalau topik main idea sama detail itu dibahasnya itu awal-awal banget kalau nggak salah ya. Setelah setelah eh, sentence kalau nggak salah gitu ya. Nah, jadi ini aku buat kayak segitiga terbalik gitu ya. Kenapa sih aku buat segitiga terbalik kayak gini? Jadi kayak biar nanti tuh teman-teman bisa ngebayangin gimana sih gitu ya bentukannya gitu. Maksudnya kayak dari general sampai ke fokus gitu, sampai ke yang detail banget gitu. Nah, kalau misalkan topics itu kan dia ibaratnya tuh lebih luas gitu ya. Jadi misalkan nih satu teks itu topik itu paling cuman kayak pendek banget gitu loh. Misalkan topiknya tentang natural disaster gitu kan. Nah, natural disaster sendiri kan itu dia luas gitu ya. Bisa jadi banjir, bisa jadi longsor, bisa jadi gempa gitu. Jadi topik itu dia lebih general, makanya aku taruh dia di atas gitu. Nah, terus habis di topik itu kita merujuk ke main idea. Nah, main idea ini tuh lebih terfokus gitu, apa yang dibahas dalam paragraf tersebut gitu ya. Jadi kan kalau misalkan dalam satu teks itu dia bakalan kayak gini kan ya. Jadi kayak ada paragraf gitu. Jadi paragraf ini itu punya main idenya masing-masing. Makanya dia ada di tengah gitu. Jadi ibaratnya si topik ini tuh keseluruhan teks gitu ya. Kalau misalkan main idea itu tiap paragraf itu ada main idenya gitu. Jadi fokus tapi nggak sefokus detail gitu. Jadi dia masih kayak membahas apa nih. Ibaratnya kan kayak gini. Kalau misalkan teman-teman mau bikin satu teks gitu ya. Entahlah itu teks teks yang membahas apapun itu pasti kan harus bikin yang namanya kerangka gitu ya. Kerangka berpikir atau misalkan kerangka lah buat menulis teks tersebut tuh biar nggak kemana-mana gitu pembahasannya. Pasti kan ditentuin dulu topiknya apa. Terus juga tiap paragraf itu nanti alurnya kayak gimana gitu. Bakalan ngebahas apa ke apa gitu. Misalkan kita ambil contoh gitu ya topiknya itu natural disaster. Disaster gitu ya. Baik. Berarti main idenya jangan natural disaster deh, kayaknya terlalu ini apa ya earthquake deh. Earth, wait, aku lupa bahasa deh. Pokoknya tentang earthquake gitu ya. Berarti nanti main idenya bakalan antara ngebahas kayak eh si gempanya itu terjadi di mana gitu atau misalkan si gempanya itu kayak gimana sih gitu. Misalkan kayak di paragraf pertama itu ngejelasin misalkan tujuannya itu pengen ngasih edukasi tentang gempa gitu. Berarti yang pertama itu bakalan dikasih tahu apa itu gempa gitu kan. Apa itu gempa dan seterusnya tuh pasti kan bakalan ngebahas kayak habis gempa, apa itu gempa nanti bakalan dibahas juga kayak jenis-jenisnya tuh apa kayak gitu maksudnya main ide itu. Jadi lebih ke per paragraf itu ngebahas apa sih. Nah, kalau misalkan details dia itu jadi pendukung si main idea ini. Jadi kan udah dibuat nih satu paragraf ada main idea. Nah, main idenya ini, aduh, main idenya ini dibantu nih sama details. Jadi biar kayak oke main idenya itu apa itu gempa, detailsnya ya dijelasin gempa itu seperti apa kayak gitu kalau details gitu ya. Sampai sini aman nggak guys? Aman lah ya. Aku nggak bisa buka chat. Nah, Mike, nanti sekarang kita buktiin gitu ya. Bener gak sih kalau misalkan topik itu dia lingkupnya itu lebih
general daripada main idea sama details gitu ya. Sekarang kita analisis di sini. Wait, berarti warna ini deh. Ini warna yang buat topik, warna kuning buat main idea, warna merah buat details. Ada yang mau coba gak guys? Ini kira-kira topiknya apa? Langsung on mic aja ya. Atau di chat ada yang jawab apa gitu? Boleh tolong disebutin? Oke, langsung aja ya. Nah, jadi kalau misalkan dibaca, ini tuh topiknya itu adalah recycling, ya kan? Karena kan recycling di sini kalau kita lihat kayak dia tuh luas kan, bisa aja recyclingnya tuh bisa apa aja gitu. Nah, terus kalau misalkan main idenya itu di sini adalah dari recycling, nih, dari recycling, reduce waste sampai pollution. Right. Ini topik ya. Topiknya berarti apa tadi? Recycling kan? Recycling. Terus main idenya itu dari recycling sampai pollution. Gedean gak sih? Sampai recycling sampai pollution. Terus detailsnya ini. Detailsnya itu dari communities for wild sampai environment. Nah, wait, aku tulis dulu ya. Communities. Wait. Ya Allah, jeleknya. What's wrong with my pen? Community sampai environment. Kita kecilin dulu. Ngikut deh. Oh ya. Nah, sekarang kebuktikan guys, kalau misalkan topik itu dia lebih general daripada main idea dan details. Karena di sini kan kalau misalkan kita lihat recycling itu tadi yang udah aku bilang tuh dia bisa aja recycling sampah. Tapi kan sampah itu ada jenis-jenisnya lagi. Ada sampah. Minum makanan manis? Wah, apa itu? Enggak. Terus bocor ya. Oke, gak apa, gak apa. Nah, kalau misalkan di sini itu dia recyclingnya itu limbah gitu ya, tentang limbah gitu. Jadi kan udah ketahuan di main idenya itu dia dibawa lebih fokus lagi gitu dibanding topik yang emang dia tuh general tuh. Terus nih main idea itu kan di sini tuh recycling, reduce waste, save natural resource, and prevents pollution. Jadi recycling itu tuh eh, mengurangi limbah gitu ya. Terus juga dia bisa melindungi sumber daya alam kayak gitu. Terus juga
detailsnya itu ya communities forward. Jadi kayak ngejelasin kalau misalkan si recycling ini tuh kenapa sih bisa bisa mengurangi limbahnya tuh di mana aja gitu. Nah, di sini dijelasin. Tuh. Terus ini ada mau ini nggak ada yang mau nanya dulu deh? Atau udah aman guys? Jangan, jangan nggak. Semua beda itu. Ya udah aman kali ya. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingat lagi nih, waktu di kelas itu Serina pernah bilang ada yang namanya stated sama implied gitu ya. Nah, stated ini tuh berlaku buat topik sama main idea gitu. Karena kan pasti yang ditanya itu, yang sering ditanya itu ya topik sama topik sama main idea gitu. Karena kalau misalnya di TF itu cuma pendukung aja gitu, pendukung kayak buat guide kita nyari sebenarnya yang itu membahas apa gitu. Nah, kalau misalkan stated itu tuh berarti dia itu jelas gitu loh. Terpampang banget, terpampang jelas di teks gitu. Kalau misalkan implied itu dia agak ngumpet gitu ya. Dia tuh jadi kayak kita harus memahami dulu tuh teksnya itu ngebahas tentang apa baru kita bisa menyimpulkan kalau misalkan itu tuh topiknya kayak gimana. Nah, sekarang aku boleh di off mic dulu ya. Takutnya bocor banget nih. Nah, lanjut ya guys. Jadi kan ini ada stated topic versus implied topic gitu ya. Nah, kalau misalkan stated itu kan tadi udah bilang dia tuh clearly mentioned in the text. Jadi dia tuh terpampang jelas di mention gitu di teks gitu. Jadi kita nggak perlu memahami tapi kayak pasti udah tahu gitu, pasti di situ gitu. Nah, kalau misalkan implied topic, nah itu dikit kita harus ngemahamin dulu gitu. Nah, jadi ini kan ngebahas topik, ingat kalau misalkan topik itu general dan dia itu enggak sepanjang main idea gitu. Sekarang kita cari nih, kalau pakai kuning kelihatan deh. Jadi ini aja lah ya. Nah, di sini ada yang mau nyoba gak guys? Yang stated topik dulu nih. Boleh dibaca dulu ya. Ya. Yang stated topik dulu ya guys. Ada yang mau nyoba ini stated topiknya apa? Aduh, ada yang mau nyoba gak? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Ini dibaca dulu kah? Boleh, mau dibaca juga nggak apa-apa. Okay. Pollution is a growing problem in urban areas. Factories and vehicles release harmful gases, causing air quality to deteriorate. Poor air quality leads to health problems such as asthma and lung infections. Jadi topiknya di sini tuh tentang polusi. Karena di kalimat yang pertama itu udah di-mention bahwasanya polusi itu sebagai problem atau masalah yang Hey. berkembang di area perkotaan ya. Oke, good job, bagus, bagus, betul, betul, betul. Nama kamu siapa BTW? Namamu siapa Aul, BTW? Aul, Oh, Aul. Bentar Aul guys, sumpah ada ya. masuk. Bentar guys, gue takut banget. Wait, wait. Ya Allah, ini gue harus ngapain? Bentar guys, Kenapa? takut banget, sumpah. Bentar, ada kecoa guys, sumpah, sumpah. Oh, maaf ya, maaf ya, maaf sayang. Hmm, Brena, tolong mic-nya dikontrol, tolong.
Halo guys, maaf ya. Aduh ya Allah, takut banget sumpah. Aku nggak bisa banget kalau misalnya ada kecoa. Geli. Eh, Bentar, kita lanjut ya. Maaf ya, maaf ya. Aduh. Ih, kok nggak bisa share screen? Mbak di record lagi. Ih, nggak bisa share screen, Cok. Wait ya. Ini nggak bisa share screen. Dia agak nge-lag. Aduh ya Allah, deg-degan banget sumpah guys. Duh, kocak. Maaf, maaf. Oke, kita lanjut. Tadi yang jawab Aul ya? Oke, Iya, Aul sudah menjawab ya. Itu tadi sudah betul. Jadi ini tuh tentang polusi gitu ya, pollution gitu. Kenapa? Karena memang ini terpampang banget gitu. Dan dia juga main ID juga terpampang jelas juga sama gitu. Ada di yang ini nih, di kalimat pertama. Nah, itu tuh udah lengkap, paket lengkap dia. Udah ada main idea sama udah ada topiknya juga gitu. Nah, berarti yang di sini-sini ya udah dia berarti details gitu. Details. Ini topiknya. Oke. Sekarang kita lanjut ke implied topic. Boleh dibaca dulu. Nanti kalau misalkan ada yang mau nyoba boleh langsung open mic aja. Gak usah takut salah ya guys. Kita di sini sama-sama belajar. Karena kita manusia boy. Apa sih kita karena kita manusia bukan nabi boy. Ada yang mau nyoba guys? Coba nih biasanya kalau implied itu dia lebih menggambarkan sesuatu dulu gitu. Jadi gaya bahasanya tuh enggak to the point ibaratnya. Jadi kayak ngegambarin gitu. Jadi kayak ini kan dark smoke rises from factories gitu kan. Asap yang gelap gitu. Dia tuh naik dari pabrik gitu. Kan suka kebayang lah ya, ada yang kayak gitu. Kalau misalkan satu topik tuh ya dia langsung aja gitu. Gak usah basa-basi. Udah ada topik sama detail sama gitu. Ada yang mau nyoba guys? Nanti social kreditnya naik ya kalau menjawab. mau ini nggak ya? Boleh, boleh. Halo, 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 boleh, boleh. ini kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran, kedengeran. Lagi deh ya. Kenapa? Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, oke. Aduh, Semoga tidak ada kecoa lagi ya guys. halo. Oke, oke. Ini di suaranya. Kenapa? Ini delay udah suaranya. Enggak, enggak. Oke. Aku mau coba, tapi kalau salah tolong dikoreksi ya. Boleh, gak apa-apa. It's okay. Yuk. Nah ini Covering the sky in gray. Cars and motorcycles fill the streets, emitting thick exhaust. Or people visit hospitals for breathing difficulties. ini ada Ini implied topic. Ya menurut aku tentang dampak dari polusi deh kayaknya. Apa sih asap Oke, dari boleh. pabrik gitu? Correct me if I'm wrong Setuju. ya. Makasih. Oke, thank you. Wait, wait. Nama kamu siapa? Nah tinggal dikali 8 Nama kamu kayak siapa? tadi
Berdua dikali 1/2 itu Halo? berarti ditambah Oke, oke. Jangan lupa dimatiin ya. Tolong itu yang namanya Nuci bocor. Nah, oke, thank you ya, whatever yang tadi yang udah jawab, aku nggak tahu namanya. Jadi, kalau misalkan implied topic itu, dia memang tiap orang beda-beda ya pendapatnya, karena memang sesuai pemahaman masing-masing gitu. Karena ya, implied topic kan dia not directly mention gitu. Jadi, ngumpet lah istilahnya, kita harus memahami teks tersebut gitu. Nah, tadi tuh yang dibilang sama yang barusan itu dia tentang dampak polusi yang bakalan terjadi gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita ulas lagi gitu ya, berarti ini sama ya guys, itunya topiknya gitu. Cuman beda ini aja, beda gaya aja dia. Kalau misalkan ini dia stated, kalau ini dia implied gitu. Itu udah hampir betul. Jadi ada pollution jadi betul ya. Nah, ini kita kita baca lagi nih guys. Kan tadi ada dark smoke versus from factories gitu ya. Covering in the sky in gray. Jadi ada asap yang warnanya tuh gelap banget gitu ya. Dia tuh keluar dari kayak cerobong yang ada di pabrik gitu loh. Terus dia tuh menuhin langit-langit gitu loh. Jadi si langitnya ini langit langit beneran ya. Jadi warna tuh jadi abu-abu gitu gara-gara si asap itu. Terus cars and motorcycle fill the streets. Jadi ada mobil-mobil, terus juga motor-motor itu menuhin jalan gitu. Terus kayak emitting thick exhaust. Thick exhaust tuh kayak ini, kayak apa namanya? eh Knalpot guys. Jadi knalpot gitu loh, knalpot yang ngeluarin asap yang tebel banget gitu ya. Kayak motor-motor yang berisik gitu, yang berisik temen di jalan terus dia motornya tuh kentut gitu ya, banyak banget asapnya itu. Nah itu sampai more people visit hospital for breathing difficulties gitu. Jadi menyebabkan orang-orang itu ke rumah sakit gitu gara-gara mereka tuh susah bernafas gitu. Udah mah banyak asap yang keluar gitu ya. Terus juga nggak di jalan, nggak di mana-mana itu asap pada berkeliaran gitu. Nah, berarti jelas banget dong ini tuh ngebahas tentang polusi gitu. Cuman emang nggak disebutin aja di sini. Wah, kenapa bisa disebut dia itu bahas tentang polusi? Ya karena poin-poin yang ada di sini gitu ya, mereka itu semuanya menjelaskan gitu kalau misalkan ini tuh tentang polusi loh gitu. Gak mungkin kan kalau misalkan dark smoke yang dari factories, terus juga thick exhaust yang dari mobil sama motor, itu tuh mereka itu misalkan penyebab dari gempa gitu kan nggak mungkin ya. Karena kan secara logika kalau misalkan asap itu nyambungnya tuh ke polusi tuh. Ini kayaknya kalau di samping agak susah ya nulisnya. Ini tentang polusi and pollution. Nah, jadi udah kebayang ya implied topik sama stated topik itu bedanya kayak gimana gitu. Dan juga kenapa sih alasannya si implied topik ini tuh punya topik gitu. Jadi kayak maksudnya kenapa topiknya itu pollution gitu. Dari mana? Asalnya itu dari ini, dari poin-poin yang ada di dalam teksnya gitu. Yang bisa kita bilang dia itu details gitu sama main idea-nya gitu. Oke, lanjut. Nah, selain topik, ada juga yang namanya main idea ya guys ya. Jadi kalau bahas tentang stated implied yang main idea ini beda apa enggak sih sama topik? Sama aja gitu ya. Cuman emang yang ngebedain tuh ya kan kalau misalkan main idea itu dia nggak segeneral topik yang udah aku sebutin tadi gitu. Jadi harus nyari itu yang agak panjang. Gitu. Jadi nggak mungkin satu kata doang gitu. Nah, di sini aku udah kasih dua contoh stated sama implied-nya. Kalau misalkan mau ada yang mau nyoba, boleh langsung open mic ya. Ini boleh dibaca dulu aja.
yang stated dulu ya guys. Ada yang mau nyoba guys? Yang stated kayaknya sama deh yang stated yang atas. Ada yang mau nyoba? Halo, boleh aku? Hai, boleh. Ya, aku baca dulu ya. Boleh. Recycling is essential to reduce waste and protect the environment. It helps save natural resources and minimize pollution, ensuring a sustainable future. Jadi menurutku, main idenya itu ada di kalimat pertamanya, yaitu recycling is essential to reduce waste and protect the environment. Karena Gimana? dari kalimat kedua itu ada it yang menunjukkan bahwa kalimat pertamanya itu main idenya. Seperti itu sih. Oke, good job, good job. Thank you. Wait, nama kamu siapa? Nama aku Vita. Oh, Vita. Oke, thank you, Vita. Sama-sama. Nah, itu guys, jadi betul ya yang udah disebut sama Vita. Kalau misalkan main idea yang ada di teks ini tuh dia berada di kalimat pertama yaitu recycling. Aduh, recycling is essential to reduce waste and protect the environment gitu ya. Karena kan, aduh ini warna ini agak ini ya. Ntar guys. Jadi gak kelihatan loh dia. Nanti jadi aku rubahnya. Jadi kan kalau misalkan stated itu kan kita udah tahu ya kalau misalkan dia itu terpampang jelas gitu. Kita nggak harus yang namanya mengawang-awang ini tuh apa artinya gitu karena emang dia udah ada di situ. Jadi kalau stated teks yang ini tuh adalah recycling sampai environment gitu ya. Oke, lanjut kita cek yang implied nih. Kira-kira apa? Ini nggak perlu takut salah ya guys, karena kalau implied itu dia subjektif gitu. Jadi kayak gimana orangnya gitu, gimana pemahaman orang yang menelaah gitu. Jadi nggak harus ini nggak harus sama gitu. Boleh dong yang cowok ini tadi cewek terus nih. Masa cewek tidak ada guys? Atau nggak apa deh kalau cewek lagi juga yang penting mau aja. Adakah yang mau? Kita hitung sampai berapa ya? Dari 5 ya guys. 5 5 sampai 1 nih. Kalau tidak ada, ya udah tidak apa-apa. 5, 4, 3,5. 3 deh, 3, 2, 1. Oke, ini beneran nih nggak ada nih. Ya udah lah ya.
tidak apa-apa. Nah, kita telah dulu nih guys, karena implied kita baca dulu. Let plastic bottles litter the beaches, harming marine life. Nah, jadi ada botol plastik nih, botol plastik itu ngotorin pantai gitu. Terus dia itu, wait. Ini slide 8 ya. Nah, dia itu ini kayak ngotorin kehidupan laut gitu loh. Jadi kayak plastik botolnya itu ngotorin kehidupan laut, ekosistem laut gitu. Terus paper waste fills landfills. Jadi ada limbah kertas gitu ya. Itu tuh menuhin yang namanya landfills. Landfills itu dia TPA guys. Jadi kayak tempat pembuangan akhir gitu. Jadi banyak banget nih sampah-sampah atau misalkan yang namanya tuh limbah kertas di sana gitu. Sementara sementara gitu ya, si si hutan itu ditebang-tebangin gitu. Apa namanya, si pohonnya gitu. Jadi kayak pohonnya ditebangin terus, tapi si limbah si limbah keras ini makin meningkat gitu. Terus reusing materials can save resource and protect wildlife. Jadi kayak mereuse itu kayak mendaur ulang ya, mendaur ulang materials itu bisa menyelamatkan menyelamatkan sumber daya alam gitu, dan juga wildlife itu kayak ini guys, apa sih namanya, lupa. Wildlife itu kayak suatu, bukan ekosistem ya, hewan, ya kayak hewan-hewan yang ada di hutan gitu lah istilahnya. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat ini kan dia ngebahas tentang banyaknya sampah gitu ya yang berserakan di mana-mana. Terus apalagi ditambah ada satu kalimat nih, reusing materials can save resource and protect wildlife gitu. Nah, berarti di sini tuh ada kemungkinan di mana yang buat teks itu bocor guys, bocor. Bocor, Wak. Jangan sampai kita lompat-lompat lagi soal memahami Guys, siapa itu guys? atau belum paham yang fundamentalnya aja, atau yang belum paham yang paling dasar aja, naik stage-nya Ributnya mic ini tolong little pig itu babi kecil, mic-nya tolong kondusif. Oke, terima kasih. Nah, berarti kan si yang bikin teksnya itu kayak ibaratnya kayak gini. Jadi kayak ada loh yang ada beberapa sampah gitu, ada sampah yang numpuk. Tapi kalau misalkan kita daur ulang, itu tuh bisa memperbaiki gitu loh. Nah, berarti main idenya itu adalah reusing gitu. Jadi itu sebenarnya tuh bisa tuh guys. Ini kayaknya aku salah milih teks gitu ya. Ini tuh sebenarnya kalau misalkan dibikin statement pun itu dia bisa dari reusing materials sampai wildlife gitu ya. Jadi so sorry, kayaknya aku salah milih teks gitu. Jadi kalau misalkan ini tuh bisa jadi stated juga gitu. Tapi kan secara gamblangnya gitu ya. Kalau ini tuh intinya tuh kayak mendaur ulang sesuatu itu bisa memperbaiki alam gitu. Gitu ya. Wait. Oke, tentang main idea sama topik di sini udah kebayang guys, udah kerikol lagi materinya kayak gimana. Nanti kalau misalkan mau tanya jawab boleh di akhir ya. Jadi kita biar fokus dulu. Oke, next di sini ada predicting idea. Nah, jadi perlu diingat ya guys. Jadi serangkaian ini nih, jadi main idea sampai summary itu mereka saling, ibaratnya kalau misalkan mereka orang gitu ya, mereka tuh saling berpegangan gitu. Kalau misalkan ada yang putus tuh, atau misalkan dari beberapa materinya ini kita belum paham, nanti kita nggak, belum bisa gitu loh. Jadi nyari predicting idea kayak gimana, summary itu kayak gimana gitu. Jadi pastiin di main idea, di topik sama detail tadi itu udah
kebayang lah gitu ya. Jadi biar di predicting ID ini nggak terlalu bingung gitu karena itu bakal kepake di predicting idea. Kita langsung lihat aja ya, kenapa sih? Nah, jadi what is predicting idea gitu? Jadi predicting idea itu adalah suatu ability gitu. Jadi suatu kemampuan untuk menebak nih apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Terus juga ini bisa ngebantu skill membaca kita gitu loh. Terus why is it important? Kenapa sih ini penting kita pelajarin gitu? Ya selain untuk UTBK gitu ya. Jadi ini tuh bisa juga membuat eh, pembaca kita tuh lebih interaktif dan seru gitu. Terus juga bisa memprepare kalau apa ya? Jadi kayak apa sih yang bakalan dibahas selanjutnya tuh kayak gimana gitu. Terus juga bisa ini critical thinking kita gitu. Melatih gitu. Nah, gimana sih cara predict the idea gitu kan? Nah, kalau misalkan dari cara Sardina itu ada 4 gitu ya. Tapi jujur, kalau aku sendiri tuh, aku lebih suka yang namanya ngegunain dari main idea, topik, dan details gitu. Ibaratnya aku matengin dulu pemahaman aku di sana, baru aku pakai di sini gitu. Karena begini guys, jadi yang pertama itu identify the topic and the main idea yang udah aku bilang tadi gitu ya. Jadi tentuin dulu nih topiknya tuh apa, terus main idea di setiap paragraf gitu ya. Ini aku main idea-nya itu each paragraph. Duh, saya agak ini ya, kalau merah pakai hitam aja ya. Each paragraph gitu. Jadi intinya tuh kayak cari dulu nih topiknya apa dan si main, si main ID-nya tuh apa gitu. Itu tuh nanti bakalan ngebantu juga loh guys, karena kan predicting ID itu harus nyari paragraf selanjutnya itu ngebahas apa gitu. Kalau misalkan belum paham topiknya ngebahas apa, terus juga main idea per paragrafnya apa, terus nanti kalau misalkan nyusun gimana dong kalau misalkan nggak tahu, gitu kan. Nah, use this as a foundation to predict what the writer will explain next. Jadi gunakan identify topik sama yang editing itu buat ngeprediksi nih apa yang bakalan ditulis sama si penulis gitu, yang bakal dijelaskan selanjutnya gitu. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu pay attention to specific detail. Nah, nyambung kan sama penjelasan sebelumnya. Yang dimana aku bilang fokus dulu, pahami dulu materi sebelum predicting text ini gitu, yaitu topik, main topik sama details gitu. Nah, setelah tahu topiknya apa, main idenya apa, itu kita lihat nih, dia itu detailsnya apa aja. Nah, ngapain sih kita harus tahu details ini? Tuh, karena nanti tuh ini bakalan berguna buat kita ngeidentifikasi pembahasan apa yang belum dibahas gitu. Jadi gak mungkin salah satu teks gitu ya, itu bakalan mengulang pembahasan yang sama gitu guys. Jadi dia nggak mungkin membahas satu pembahasan yang sama. Ini tuh buat prediksi, ini tuh buat prediksi apa yang belum dibahas. Agak-agak ya tulisannya guys, sebentar. Tolong jangan hujat. Prediksi hal yang belum dibahas gitu ya, intinya gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu detail-detail apa aja yang udah dibahas gitu, misalkan tadi nih kita pakai yang banjir. Nah, banjir itu ngambilnya tentang banjir yang ada di Jakarta misalkan.
Terus nanti detail yang udah disebutin itu berarti banjir di di daerah mana, banjirnya tuh kayak apa gitu. Dan berarti kan selanjutnya kalau misalkan enggak apa ya, jadi misalnya ada dua opsi nih, bisa aja pembahasan selanjutnya itu tentang apakah warga di sana itu ada yang dievakuasi kah, ataukah warga di sana itu aman gitu. Atau bisa jadi sebagai eh, si banjir yang terjadi di Jakarta itu sebagai contoh aja gitu, contoh karena di tesnya itu tujuannya itu buat himbauan atau buat edukasi kalau misalkan banjir itu kayak gimana, kan bisa aja kayak gitu. Makanya pentingnya itu tahu topiknya itu fokusnya kemana, main idenya kayak gimana, terus details apa aja nih yang udah dibahas gitu. Terus yang ketiga itu adalah use connection. Jadi setelah nemu nih semuanya, udah nemu satu, poin dua, udah ketemu, tinggal di satu-satuin aja. Tinggal di kalau misalkan buat lagi latihan sih nggak apa-apa ya ditulis gitu. Topiknya ini, terus main idenya ini, details yang udah dibahas ini, terus juga kan kalau misalkan nulis main ide itu pasti ngurut ya, harus ngurut ya guys. Jadi biar nanti tuh kebayang gitu. Nanti selanjutnya itu bakalan ngebahas apa. Kalau habis itu ya udah tinggal dikoneksiin aja. Nanti tuh kelihatan gitu. Karena kalau misalkan kayak ngandelin baca kalimat terakhir gitu. Atau misalkan pakai skimming, scanning gitu. Nah, itu kalau misalkan teknik skimming kayak gitu tuh harus apa ya, harus udah di tahap sering baca gitu. Karena kan kalau misalkan belum sering baca, terus juga vocabnya juga masih harus ditingkatin lagi, itu susah banget loh guys kalau misalkan mau terjun langsung ke skimming atau scanning gitu. Jadi better latihan dulu aja, pelan-pelan aja gitu, pakai tips yang udah aku kasih tahu di DWU gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang eh, punya cara sendiri tuh boleh banget gitu. Tapi aku di sini mau sharing cara aku gitu. Kalau misalkan mau pakai cara sardinan pun boleh banget gitu. Jadi itu ya guys. Nah, sekarang boleh nih dicoba dari ketiga step itu, boleh diimplementasiin ke satu soal ini. Atau misalkan pakai cara apapun yang kalian nyaman tuh bebas. Ini aku kasih waktu 1 menit ya guys. Nanti boleh habis 1 menit kalian boleh coba jawab. Oke, waktu dimulai sekarang. Dibaca dulu, pahami dulu apakah dia stated, insight, alurnya gimana. Kalau udah boleh langsung open mic ya guys. Kalau misalkan jawab di komen chat pun tak pula. Tapi aku harap ada yang mau open mic. Oke, waktunya habis guys. Apakah ada yang mau nyoba? Halo, halo. Boleh, halo. Kedengeran, kedengeran. Ya, aku mau nyoba jawab. Ini kan yang ditanya, eh yang ditanya apa sih? What do you think the text will discuss next? Mm-mm. Ya, apa yang akan dibahas pada teks selanjutnya? Setelah aku baca di bagian literasinya tuh, aku nemu ini kata-kata penggundulan hutan. Gimana tuh? Terus apa lagi ya? Ini teksnya ngejelasin kalau eh deforestasi merupakan masalah utama di seluruh dunia. Oke, ini ya.
Terus apa ya lagi ya? Ini langsung ke jawabannya aja. Aku jawabannya Oke. C. C karena biasanya tuh di bagian akhir, di bagian di bagian akhir suatu paragraf itu biasanya diisi solusi gitu. Oke. Itu jadi jawabannya C menurut aku ya. Solusinya tuh yang bagian mana tuh? Yang di Bagian akhir. bagian C solution, iya yang di bagian akhir. Oh, yang without enough cheese itu ya. Eh, iya, ini Oke. setelah itu setelah yang akan didiskusikan itu pasti yang solution to reduce deforestation. Oke, thank you. Berarti nama aku siapa? Rian, Ian. Rian. Oh, Rian. Oke, thank you Rian. Oke guys, jawaban dari Rian itu benar ya. Jadi jawabannya itu adalah solution to reduce deforestation. Nah, kita langsung eksekusi nih. Ini benar gak? Gitu. Maksudnya bukan benar ya, tapi kayak kenapa dia jawabannya kayak gitu. Tadi kan step pertama apa? Cari dulu topiknya sama main idea gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat, kalau pakai warna ini kelihatan gak ya? Kelihatan. Nah, kalau misalkan di sini dia tuh stated ya guys, jelas banget, terpampang jelas, tidak perlu dipahami lagi. Boleh sih dipahami, cuman di sini stated gitu ya. Dia di sini tuh ada deforestation. Deforestation itu jadi kayak penebangan hutan yang skalanya tuh gede gitu loh. Jadi benar-benar segede itu penebangannya. Jadi nggak sembarang, nggak cuma satu pohon doang, tapi banyak gitu yang ditebang. Nah, deforestation ini continues to be a major environmental issue worldwide. Jadi deforestation itu jadi isu utama gitu di seluruh dunia. Nah, kenapa gitu? Nah, ini kan bisa termasuk, coba aku tulis dulu ini topik ya. Nah, ini warna semua kelihatan. Nah, ini deforestation sampai worldwide itu dia main idea ya guys. Wah, hmm, idea dari sini sampai sini. Baik, bayang ya. Nah, ini kan kalau deforestation ya, itu kan dia masih general ya. Maksudnya tuh kenapa general tuh, jadi ini bisa terjadi dimanapun gitu. Nanti kan di teks dia dijelasin gitu. Kenapa gitu. Ini tuh fokusnya kemana sih si topik ini. Nah, fokusnya tuh ya dia karena menjadi fokus utama di seluruh dunia gitu. Jadi sorotan utama lah intinya. Nah, terus large areas of forests are being cleared every year of agriculture, urban development, and logging. Jadi kayak area-area di hutan itu tuh terbabat habis lah sama pembangunan every year of agriculture itu maksudnya ada lahan pertanian gitu ya. Jadi ada lahan pertanian, dipakai lahan pertanian, terus dipakai pembangunan kota gitu kan, urban development tuh pembangunan kota, terus and logging. Jadi logging di sini itu dia artinya penebangan gitu ya. Jadi ini kan details juga kenapa si isu ini, si topik deforestation itu jadi isu utama gitu ya, isu yang paling disorot ya karena dia dia kan skala besar ya penebangannya. Terus dipakai juga nih buat pembangunan kota, transportasi dan yang lain-lain gitu. Carelessness of forests has a significant impact on wildlife as many species they are natural habitats gitu. Nah, jadi penebangan itu mengakibatkan banyak banget eh, impact yang sangat signifikan gitu buat satwa liar gitu. Apalagi kan kalau misalkan eh,
forest gitu ya, hutan itu ditebang secara skala besar kan pasti habitat di sana tuh sangat-sangat rusak gitu ya. Pasti mereka tuh pindah ke tempat lain karena emang ya digusur gitu. Nah, berarti ini ngebahas tentang what gitu ya. Maksudnya tuh kayak what gitu. Apa yang terjadi gitu loh. Atau misalkan apa yang terjadi, intinya gitu ya. Terus kalau misalkan yang kedua ini, paragraf kedua gitu ya. In addition to threatening biodiversity, deforestation contributes to climate change gitu. Jadi selain dia itu mengancam kayak keanekaragaman hayati gitu ya, biodiversity. Nah, itu tuh si deforestation ini tuh juga berpengaruh nih sama climate change gitu. Jadi selain dia berpengaruh keanekaragaman hayati, juga dia ada dampak lain nih gitu. Terus karena kenapa gitu? Kenapa eh, dari si deforestation ini ya, si deforestation ini tuh contribute to climate change gitu. Karena di sini ada details ya. Detailsnya gitu karena ya forest itu hutannya tuh punya peran yang besar gitu, peran penting, play a crucial role in absorbing carbon dioxide, sorry. Jadi kayak si hutan-hutan ini tuh punya peran penting dalam penyerapan karbon dioksida gitu, yang takutnya si karbon dioksida ini tuh jadi gas rumah kaca gitu. Terus without enough trees, more carbon dioxide remains in atmosphere. Jadi kayak tanpa cukup, kalau misalkan kita nggak cukup adanya pohon gitu ya, itu kan berakibat juga gitu. Nah, berarti kalau misalkan yang kedua itu dia ngebahas tentang ini nih, masalah selanjutnya kan di awal itu udah jelasin tentang kalau misalkan dia itu jadi sorotan gitu kan, jadi sorotan. Kenapa dia jadi sorotan? Nah, dia ngejelasin dampak lain gitu, another impact. Jadi yang pertama itu ngebahas dia kenapa dia, apa yang menyebabkan gitu ya, penyebab awal si deforestation itu apa. Terus yang paragraf kedua ini tuh another impact-nya gitu. Jadi selain mengancam keanekaragaman hayati, ada lagi nih another impact-nya, yaitu climate change gitu. Berdampak juga nih ke climate change. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat ke opsi gitu ya, kalau misalkan yang pilihan A nih, the economic benefits of deforestation. Di sini ngebahas gak sih tentang economic? Enggak kan ya? Sedikit pun enggak ngebahas tentang ekonomik. Karena memang fokusnya itu lebih ke dampak dan apa yang terjadi gitu. Berarti ini enggak ya guys? Kita eliminasi gitu. Itu enggak gitu. Karena enggak ada bahasan ekonomi gitu. Kalau misalkan the effect of deforestation on human health, ini bisa aja. Cuman ya kita lihat di sini fokusnya dia tuh udah apa? Lebih ke alam kan, lebih ke alam dan wildlife gitu. Belum apa sih, kayak nggak ada sedikit pun kalau misalnya ini bahas human gitu. Jadi yang ini pun sama kayak yang atas gitu ya. Jadi dia astagfirullah, dia enggak gitu. Karena teks itu fokus ke environment itu ya, ke lingkungan.
Ya, yang yang D. Kenapa sih dia yang D salah gitu? The history of deforestation practices gitu. Kan ini bukan ngebahas tentang history. Ini kan ngebahas tentang dampak dan apa yang sedang terjadi gitu. Dan impactnya apa aja gitu. Kalau misalkan dari awal itu udah ada kayak hint gitu ya. Awal mula terjadinya nana-nana itu dari research yang ditemukan oleh peneliti ini gitu. Itu bisa aja nanti masuk ke history gitu. Karena kan dari awal aja dia udah ngebahas tentang apa sih yang terjadi, impactnya apa aja gitu. Jadi kalau misalkan history itu enggak, guys. History itu enggak karena tidak ada pembahasan pembahasan detail gitu lah ya terkait history sejarah gitu topik tersebut gitu ya. Nah ini udah jelas banget kenapa dia solution to reduce deforestation ya, karena kalau misalkan ini kan kita lihat itu dia tuh mirip-mirip kayak teks edukasi gitu loh, jadi kayak mengedukasi orang pembaca kalau misalkan deforestation itu kayak gini loh guys gitu. Terus impactnya tuh ada lagi loh selain impact yang buat di hutan gitu, dia ada juga climate change gitu. Nah, adanya himbauan gitu ya dari kedua teks ini tuh pasti ada solusi gitu. Karena yang nyambung ya solusi gitu. Karena udah tadi kita telah juga A, B, dan D itu tuh nggak ada yang nyambung gitu ke teks gitu. Yang nyambung itu solution gitu. Nah, maksudnya kebayang ya. Jadi gitu guys. Dari dulu topiknya main idea tiap paragraf, habis itu dikumpulin gitu ya. Satu, nanti baru ketemu deh gitu. Apa sih yang bakalan dibahas selanjutnya. Kalau misalkan dia bentuknya opsi kayak gini sih enak ya, jadi kita bisa memprediksinya tuh lebih enak karena kita bisa kayak oh opsi A ini kira-kira nyambung nggak ya, opsi B nyambung nggak. Oh, sampai sini aman guys, ada yang mau ini, ada yang mau nambahin. Kalau tidak ada kita next ya. Oke, sekarang kita bahas summary. Jadi kan tadi udah ngebahas editing text, editing idea, sama main idea sampai details. Nah, ingat apa yang aku bilang tadi ya guys. Harus pahami dulu materi sebelum-sebelumnya gitu. Karena di summary itu nanti main idea, topik, detail. Kalau predicting idea itu nggak terlalu kepake gitu ya. Jadi itu khusus di predicting idea gitu. Tapi kalau misalkan udah paham nih main topik, main idea tadi, main idea sama topik sama detail tuh nanti gampang nih bikin summary. Nah, ingat ya guys, kalau summary itu dia ringkasan ya. Aduh, ringkasan tuh rangkuman. Wait, itu ringkasan atau rangkuman. Jadi kalau misalkan ringkasan atau rangkuman itu beda kan sama yang namanya conclusion atau conclusion itu apa sih? Aduh ya Allah, gue lupa guys. Pokoknya conclusion gitu ya. Sorry nih lupa nih. Ada ingat the conclusion apa guys? Kesimpulanin. Kesimpulan. Iya betul kesimpulan. Thank you, thank you. Iya, jadi beda ya guys kalau kesimpulan sama ringkasan. Kalau ringkasan itu sama aja kayak misalkan kalian lagi baca buku, terus kalian nge-highlight hal-hal yang penting, tapi nggak mengubah kata-katanya kan, karena ya udah ngeringkas aja yang dari banyak paragraf, dari 4 paragraf jadi 1 paragraf tuh. Kalau misalkan
conclusion kan itu pakai bahasa sendiri gitu, pakai pemahaman lain, bukan pemahaman lain, jadi pemahaman pakai bahasa sendiri gitu. Jadi enggak yang sama persis tuh, simpulan tuh gitu. Bayang ya bedanya. Nah, apa sih summary? Apa itu ringkasan gitu. Jadi a brief retelling of the text. Jadi si teksnya itu nanti untuk menemukan summary itu nanti pakai media sama key details gitu tuh. No opinions, only essential information. That's why I said kalau misalkan summary itu there's no opinion, itu ringkasan. Ringkasan itu only essential information. Itu ya. Perlu diingat lebih dalam, guys. Gitu. Step 4, writing a summary. Yang pertama itu identify the main idea. Perlu nggak sih kayak identify topik gitu? Perlu, tapi kalau topik itu kan nggak ditulis secara gamblang gitu ya. Pasti yang diambil tuh main idea gitu. Nah, lanjut. Nah, tapi misalkan nanti tuh nggak harus main idea yang diambil ya. Tapi itu key awalnya aja gitu. Poin awalnya aja ya. Step awal. Terus yang kedua adalah find supporting details gitu. Jadi cari details yang mendukung gitu. Karena kalau misalkan lagi ngerangkum sesuatu kan penting ya. Hal-hal penting tuh sama aja kayak supporting details. Gak mungkin kita ngambil main idea doang gitu ya. Pasti kita nge-highlight juga hal-hal penting lain gitu yang bisa mendukung si main idea ini gitu. Jadi itu saling nyambung lah ya ke sini sini gitu. Terus lanjut itu ada combine them into a concise paragraph gitu. Setelah nemu gitu, setelah di highlight, udah tahu supporting detailsnya apa, tinggal digabung aja gitu. Karena kalau summary itu ibaratnya paling enak lah gitu. Jadi dia tinggal cari-cari aja yang penting gitu. Tapi kalau misalkan belum tahu main idea dan topik, semuanya jadi penting gitu. Karena kita belum tahu ini tuh apa main idenya, apa yang harus kita cari, apa yang penting di teks ini gitu. Jangan sampai kayak yang meme itu ya guys, meme yang dia nge-highlight satu buku kuning semua, itu jangan, itu kesalahan berpikir itu, bukan bukan ya, bukan kesalahan berpikir juga. Mungkin dia belum paham cari main idea sama topik ini itu apa gitu. Nih lihat nih, ini main idea plus key detail sama dengan summary. Jadi main idea sama details-details yang ada yang bisa mendukung main idea itu sama dengan summary ya, tanpa mengganti kalimat yang ada di situ. Pure ngerangkum aja, nggak ada opinions. There's no opinion, only essential materials. Got it? Kebayang ya? Oke, bentar. Sebelum ke sini ada yang ini nggak? Ada yang bingung nggak? Atau aku jelasinnya kecepatan, guys? Masih ingat lah ya, main idea, topik, dan yang di atas tadi masih keinget ya? Semoga masih keinget. Ini agak panjang. Ini tuh aku ambil dari drive-nya Sardinan. Karena aku lihat itu belum dibahas gitu ya sama Sardinan. Jadi kita bahas aja di DWU kali ini. Boleh dibaca dulu, di SS dulu juga boleh, terus di highlight masing-masing. Nanti setelah itu boleh di kolom chat atau misalkan mau nyebutin dibaca juga boleh. Ini jam berapa guys? Masih jam 9 ya. Aku kasih waktu berapa ya? 30 ya, cuma 30. Wait. Ah, sorry.
Coba kelihatan ya? Diingat-ingat lagi steps-nya. Main idea plus key details equals summary. It could be anything ya, BTW. Semua orang semua orang punya pendapat masing-masing buat nyari hal penting gitu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada yang mau nyoba guys? Sambil dibaca juga boleh, nanti aku bantu highlight touch. Kayaknya kurang terang deh kuning. Atau mau satu paragraf doang dulu deh boleh? Enggak semuanya nggak apa-apa, nanti gantian. Ada yang mau guys? Jadi nggak ada salah dan nggak ada bener ya? Ada bener sih ada, cuman maksudnya nggak terpaku banget gitu. Semua orang punya punya opinion masing-masing. Apakah harus aku pick? Coba deh kita cek dulu Discord ya guys. Ini aku matiin dulu share screen-nya. Ini aku pilih ya guys, karena tidak ada yang mau menjawab. Sekali-sekali lah, boleh lah pilih-pilih. Ini kita scroll, stop. Pitachu. Halo Pitachu. Oh, halo. Hai. Halo. Kamu terpilih untuk menjawab. Oh, Oke. oke. Oke ya. Ini aku share screen lagi nih. Wah, bentar. Ntar ya guys, aku relock dulu nih, nggak bisa nih. Oke, wait. Oke, Pitachu. Kelihatan ya Pitachu ya? Dirimu mau semuanya atau satu paragraf dulu? Satu paragrafnya dulu deh. Boleh. Ini menurutku ya. Mm-mm. Kalau menurutku itu aku ambil dari main ID-nya yaitu di kalimat pertamanya. My Oke, dia. house is Uh-uh. My house Tunggu. is a comfortable Oh, and cozy place where I feel most at ease. oke. Terus? Sama apa ya? Mungkin kalimat keduanya. Boleh. Jadi, Kalimat keduanya, it is ya. oke. Aduh. Nah, Pitachu nama aslimu siapa, Nak? Aku Vita. Oh, yang Vita tadi ya? Dua Iya. kali dia. Oke, it's okay. Kamu nggak tahu soalnya username-nya. Oke, Gak thank apa. you, Pikachu.
Oke, Sama-sama. kata kita itu yang bisa dirangkum itu jadi my house is a comfortable and cozy place where I feel most at ease. It is located in a quiet neighborhood surrounded by trees and greenery. Jadi katanya rumah aku tuh nyaman banget gitu. Terus kayak tempatnya itu cozy place gitu, tempat yang nyaman gitu. Jadi dia nyaman lah di rumah dia gitu. Terus it is located in a quiet neighborhood surrounded by trees and greenery. Jadi kayak tetangga-tetangganya itu atau misalkan lingkungan sekitar rumah dia itu nggak berisik gitu guys. Kayaknya dia di pemukiman ini ya, pemukiman menengah ke atas ini. Terus dia juga surrounded by trees and greenery gitu. Jadi banyak pepohonan, terus juga asri gitu. Nggak gersang gitu ya tempatnya. Karena kan mahal juga dia bayar rumah di situ. Tuh, berarti ini stated ya guys, dia main ini tuh my house is comfortable gitu. Terus berarti it is located, the exterior, terus it is the driveway itu tuh adalah key detailsnya gitu. Jadi kalau misalkan cuman kayak ngambil salah satu itu bisa gitu. Oke, selanjutnya ada yang mau volunteer buat paragraf. Aku mau Nih, nyoba boleh nggak? boleh banget dong. Iya, Silakan. menurut aku, tapi aku mau yang paragraf 2 sama 3 boleh? Boleh, boleh Pak. Oh ya, di yang paragraf kedua, aku ambil yang kalimat yang pertama, when you enter the house, the living room is the first thing you see. Oke, and then Kalau menurut aku, di kalimat kedua sampai kalimat terakhir di paragraf kedua tuh lebih ke, apa ya, details tentang living roomnya, jadi nggak aku ambil. Terus aku langsung ke yang paragraf yang ketiga. Aku ambil yang di kalimat yang pertama. At the back of the house, there is a kitchen and dining area. oke, sampai situ aja lah. Tapi kalau yang di paragraf 3, enggak. Aku ambil di beberapa kalimat lagi. Boleh, Aku gimana tuh? diambil yang di kalimat bentar. Aku ambil yang di kalimat keempat, yang there are also 2 bedrooms in the house, one of which is my personal room, where I keep my belongings, work Yes, on my projects, and sleep. Yang itu. Terus sama yes. yang kalimat terakhir. My bedroom is attached to my room, and it's simple but functional with all the necessities. Itu apanya? Nah, seperti Kalau aku yes, ambil yang itu. correct. Oke, namamu siapa gitu? Fitria. Fitria. Oke, thank you Fitria. Ya, thank you. Oke, betul ya guys. Jadi kalau misalkan summary itu dia nggak eh, terpaku gitu ya, kayak main idea yang stated gitu. Jadi kalau misalkan yang menurut teman-teman yang dirasa penting itu apa gitu terserah gitu ya. Nah, gini nih kalau misalkan summary, ini kan dia nge-highlight gitu ya guys, enggak yang kayak eh, nyatuin semua ini tuh jadi satu paragraf yang baru dengan bahasa yang berbeda gitu. Jadi enggak, kalau misalkan summary itu adalah ringkasan. There's no opinion but essential gitu ya. Cuman ada materi-materi yang di sini tuh enggak dirubah bahasanya gitu. Sudah kalau misalkan di highlightnya kayak gini, berarti yang ditulis nanti juga yang di highlightnya aja gitu. Nah, kalau misalkan kata Vita, kalau kata Vita tuh yang penting itu my house sampai it is located dan trees and greeny gitu. Kalau misalkan kata, wait tadi siapa ya Allah, Fitria ya kalau nggak salah. Nah, itu tuh dia milihnya tuh dari when you enter the house gitu ya, yang paragraf 2 karena katanya kalau misalkan kalimat selanjutnya itu cuman ya udah detail saja gitu nggak perlu gitu. Yang penting udah si living roomnya tuh udah ke mention. Jadi kayak pas masuk rumah dia itu jadi ruang tamu gitu langsung langsung ketemu ruang tamu gitu. Terus si ruang tamunya ini tuh
terang gitu, punya apa, punya jendela yang gede gitu, terus ada cahaya masuk gitu yang gak lembab bu rumahnya guys ya. Terus furniture-nya tuh comfortable, nyaman, ada sofa, ada beberapa kursi, terus juga and a coffee table in the center. Udah fix ini orang kaya guys ya. Dia punya coffee table gitu di tengah-tengah. Terus there's also a bookshelf. Tuh, dia juga punya ini kayak rak buku itu dipenuhi sama buku favorit dia. Terus ada TV di samping ruangan gitu ya. This is where my family and I spend most of our time. Jadi di situ tuh tempat dia sama keluarga dia tuh menghabiskan waktu bersama gitu. Mau itu nonton, whether we watching a movie, mau itu nonton film gitu, mau itu baca atau cuman sekedar ngobrol aja katanya gitu. At the back of the house, there's a kitchen and dining area. Nah ini tadi yang di highlight gitu ya. Jadi di belakang rumah itu ada dapur dan tempat makan. Diningnya tuh tempat makan kalau nggak salah ya. Terus ini aku bantu translate ya guys. Jadi biar paham juga nih. Ini nggak si teksnya tuh bahasa apa. The kitchen is modern and well equipped with everything I need to cook. Wah, jadi si eh, dapurnya itu udah lengkap sama peralatan yang modern, yang well equipped gitu, yang si kualitasnya itu udah nggak diraguin lagi gitu. Bagus banget lah, yang bakalan dia butuhin buat masak gitu. I have a small dining table next to the kitchen where I enjoy meals with my family. Jadi kayak aku punya meja makan yang dekat di dekat dapur gitu. Dimana aku tuh menikmati makan dengan keluarga aku. There are also two bedrooms in the house, one of which is my personal room katanya. Jadi ada dua kamar tidur di rumah dia. Yang satu itu personal room atau misalkan kamar pribadinya dia, gitu kan. Where I keep my belongings, work on my projects, and sleep. Jadi tempat di mana dia eh, naruh-naruh barang gitu, naruh barang-barang dia, barang pribadi gitu. Terus juga tempat dia ngelakuin projectnya dan juga tidur. Oh. Terus my room is cozy with a comfortable bed, a study desk, and a few decorations that make it feel like my own personal place. Jadi nggak rumahnya doang nih yang cozy gitu ya. Jadi kamarnya pun ikutan cozy gitu. Jadi ya masih setengah-setengah ya guys ya beli rumah ya. Terus with a comfortable katanya. Jadi punya bed, punya tempat tidur gitu ya. Tempat tidur tuh enak juga, nyaman gitu. Terus juga ada study desk itu kayak meja belajar. Kalau desk itu lebih ke meja yang ada laci ya guys. Kalau table itu meja yang nggak ada lacinya. Terus and a few decoration that make it feel like my own place, personal place. Jadi beberapa dekorasi yang ada di kamarnya itu terasa jadi kayak ya udah ini personal place gue gitu. Ini tempat tempat pribadi gue gitu karena emang dekorasi di situ tuh emang dia yang nentuin gitu jadi gue merasa nyaman di sana tuh. Terus ini juga nih yang di highlight, my bathroom is attached to my room katanya, and simple but functional with all the necessities. Jadi itu ada di kamar dia. Jadi dia tuh tipe kamar yang udah ada kamar mandi gitu ya. Jadi nggak usah keluar kamar. Jadi tuh bangun bangun di apa namanya kasur langsung ke kamar mandi gitu. Jadi kita simpulkan ini adalah cerita orang kaya guys. Dia tinggal di pemukiman yang nggak ada motor motor racing gitu yang kreng-kreng gitu. Terus juga eh, apa terjaga lah gitu ya kedamaiannya, nyaman gitu. Kayak gitu. Gitu ya guys kalau summary. No opinions gitu ya. Ini kalau misalkan kalian mau nyoba summary sendiri, nggak sama persis pun boleh. Tinggal lihat aja di itu, di apa namanya, di drive-nya Sardin. Wah, nanti kalau abis DWU nanti aku masukin ke sini. Jadi nanti
si PDF ini bisa dilihat lagi. Tuh. Nah, last but not least ya guys ya, there not only a material but step gitu ya, yang udah aku highlight dari awal kalau misalkan tiga material ini tuh bukan sekedar material gitu. Mereka itu layaknya tiga orang yang berpegangan tangan gitu. Kalau misalkan ada satu yang nggak ada itu ya nggak akan nyambung nanti gitu. Kalau misalkan nanti tuh belum menguasai ini, belum tahu lah ibaratnya main idea itu bedanya apa yang stated dan implied, apa yang topik itu gimana sama main idea itu gimana, siapa aja sih gitu, atau misalnya yang general tuh yang mana, topik atau main idea sih gitu. Nah itu nanti di predicting idea tuh dia nggak akan ketemu gitu, karena kan di predicting idea dia butuh ini, di predicting idea kita butuh mengumpulkan informasi yang dimana informasi itu tuh dari main idea dan topik gitu gitu ya guys. Terus kalau misalkan summary juga sama gitu, kalau misalkan kita belum tahu main idea di topik gitu, terus juga rangkaian paragraf itu per paragraf itu ngebahas apa aja, ya kita nggak akan tahu yang bakalan penting tuh apa gitu, nantinya malah semuanya penting gitu kan, itu salah gitu. Jadi harus tahu ya di mana yang pentingnya tuh apa gitu. You need to understand each one in order to keep through each of these materials. Jadi kayak teman-teman semua di sini tuh harus paham gitu setiap stepnya dari satu, dua, dan tiga untuk melanjutkan ke materi selanjutnya gitu. Jadi kalau udah paham ini nomor satu bisa lanjut kedua. Kalau udah paham kedua bisa ketiga gitu. So ya guys. Nah, kenapa sih aku tadi di-mention di apa namanya? Di-mention di chat gitu, di chat grup ataupun di chat Discord ini tuh bakalan kepake di Wizarding Pass gitu ya. Nah, sebelum itu aku tutup dulu ya guys. Jadi recordnya boleh dimatikan. Takutnya kepanjangan juga. Jadi ada